pagi Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Saya Irsan Ruku, mahasiswa PPG di Universitas Negeri Makassar, program studi IPA, siap melaksanakan dan mengikuti ujian kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Depan, gerak. Gerak. Gerak, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Please preaching to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 ini, mari sama-sama kita untuk berdoa agar kiranya mendapat rahmat dan kasih sayang Allah serta berkat dalam pembelajaran kita di hari ini. Berdoa dimulai. Bapak, kita akan mengecek kehadiran. Apa hadir semua hari ini? Hadir. Kalau ada yang sakit, ya Bapak absen ya. Balkis Alwi, Napariska, Nadila, Nafisa, Rahmi, Saki, Alfi Aulia, Aisyah Najwa, Muhammad Faizal, Muhammad Sahlan, Mutia Mauliza, Angga Triadi, Sidik, Puja Gita, Sasa, Suci, Putri Nurul A'la, Yasaira, Almahira, Angga Maulana,
Nuri Mauliza, Siti Julaika, Lutfi Mauliza, Ardina Kairen, Ibadian, Mustafa, Nona, Marisa, Roda Pembina. Baik anak-anak, kita telah belajar sebelumnya tentang materi listrik statis. Ingat? Ya. Apa itu listrik statis, Putri? Listrik statis adalah listrik yang tidak bergerak. Ya. Tidak bergerak. Kemudian listrik statis ini, ya, kita harus mengerti tentang muatan-muatan. Kemarin ada berapa muatan listrik? Ada berapa, Putri? Ada tiga. Apa saja, Bagis? Muatan positif, negatif, dan Netral. Sekarang, ya, kita belajar tentang listrik dinamis. Listrik dinamis kebalikan dari listrik statis. Kalau listrik statis tadi tidak bergerak, sedangkan listrik dinamis adalah listrik yang bergerak. Ada sumber energinya, ya, sumber arusnya nanti. Nah, ya. Oke, apa manfaat? Ya, manfaat kita belajar nanti listrik dinamis ini. Apa manfaatnya? Manfaatnya, ya, setidaknya kamu mengetahui tentang, ya, bagaimana arus listrik itu, ya, terjadi, kemudian kamu bisa mengaplikasikannya pada kehidupan sehari-hari. Minimal kamu komponen-komponen misalkan kukus lampu ataupun apa namanya elektronik itu bisa cok sambung seperti ini, ya, cok sambung, kamu bisa memperbaiki sendiri, ya, bisa lihat bautnya, kemudian bagaimana cara menggantinya, menyambungkan kembali yang sampai kotak, ya. Nah, itu, ya. Nantinya, ya, ada tujuan pembelajaran ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah kamu mengetahui apa itu pengertian ataupun apa itu kuat arus listrik. Arus listrik, kuat arus listrik itu apa? Kemudian rangkaian listrik, ya. Kemudian bagaimana cara pengaplikasiannya, penerapannya. Nanti kita menggunakan virtual lab atau aplikasi Lab Colorado. Ya. Ya. Jadi untuk pembelajaran ada 9, nanti bisa tadi beberapa yang Bapak sebutkan tadi ada 3. Sampai bagaimana yang terakhir yang 9 itu bagaimana kamu bisa merangkai rangkaian listrik yang berupa seri dan paralel. Rangkaian seri dan paralel. Ya. Oke. Kalau begitu, ya, perhatikan video pembelajaran ini. Channel ini dengan selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang aliran elektron pada suatu konduktor yang disebut sebagai listrik dinamis, khususnya mengenai arus listrik dan hantaran listrik. Listrik dinamis memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Malam tidak terasa gelap dan mencekam lagi karena penemuan lampu listrik oleh Thomas Alva Edison. Teknologi kelistrikan dapat berkembang pesat berkat temuan Ørsted dan Faraday. Jika kita perhatikan lampu
atau peralatan elektronik lain yang menggunakan listrik, semua alat tersebut membutuhkan kabel sebagai penghubung aliran arus listrik. Secara umum, aliran arus listrik bersumber dari pembangkit listrik seperti generator, baterai, aki, dan lain sebagainya. Perhatikan lampu listrik di rumahmu. Ketika kamu menyalakan lampu, tentunya kamu akan menekan saklar yang terpasang di dinding. Jika satu saklar ditekan, maka lampu akan menyala. Tetapi, mungkin lampu di ruangan lain tidak ikut menyala. Atau ketika kamu menekan saklar, ternyata lampu-lampu di beberapa ruangan akan menyala bersamaan. Ketika kamu menghubungkan lampu dan sumber listrik dengan menggunakan kabel, artinya kamu telah membuat sebuah rangkaian listrik. Pada rangkaian listrik tertutup atau saklar tertutup atau posisi on, arus listrik akan mengalir dan lampu menyala. Arus listrik mengalir karena pada ujung-ujung rangkaian ada beda potensial listrik yang diberikan oleh baterai sebagai sumber tegangan. Oke, itu video pembelajarannya. Ya, kemudian nanti Bapak akan mengambil penilaiannya dari sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Keterampilan nanti sikap seperti ini ya. Kemudian pengetahuan dari menjawab soal dan proses seperti SKPD. Keterampilan nanti di presentasi kelompok mana yang mempresentasikan hasil dari LKPD yang kerja serta dirinya. Ya, sudah tadi sudah kita masuk di pembelajaran. Sekarang coba lihat gambar ini. Ya, perhatikan gambar di depan itu lain apa ini? Nah, apa yang dilakukan dalam gambar itu? Lakukan saklar. Menghidupkan dan mematikan Saklar. Ya. Buat pertanyaan apa saja di situ, ya. Buat pertanyaan di buku catatan masing-masing. Sudah. Buat pertanyaan. Ya. Gambar itu mengaplikasikan apa? Terkait gambar di depan ya, buat satu pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu, ya, maka kita bisa menggunakan aplikasi ya, Red Colorado. Masuk contohnya pertanyaan itu apa tadi Saki? Pertanyaannya bagaimana? Rangkaian tersebut menjelaskan tentang rangkaian listrik apa gambar tersebut. Baik, tadi yang ditanya Rani dari gambar tersebut ya, rangkaian listrik apa yang digunakan? Apakah paralel atau seri? Nah, itu jawabannya melalui aplikasi Red Colorado. Ya. Oke, kalau begitu Bapak akan membagikan LKPD-nya ya berkelompok. Nanti ya buka dulu aplikasinya ya. LKPD-nya nanti jawab berkelompok. Ini rangkaian DC listrik DC. DC ya,
Klik aja diisi itu. Ada yang simulasi satu ya. Ya. Mana Mustafa? Ya, buka aplikasi Play Colorado, bisa dilihat LKPD-nya. Ya, ada di situ. Ya, webnya ada, linknya ada. Ya, kalau nggak klik aja di Google Search, pilih simulasi fisika. Ya, kemudian pilih boleh ini dipilih. Konstruksi sirkuit DC, ya sudah ada ini konstruksi di sirkuit DC sudah. Ya sudah, kemudian ikut langkah-langkah di LKPD ini. Ada ini ya, ada kabel, masukkan kabel, tarik aja yang ada di sebelah kanan ini, tarik. Nah, mau berapa biji, sambungkan di antara titik-titik merah ini. Nah, ya. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi katanya? Lampu satu buah, ya, lampu satu buah, ya. Sambungkan. Ya, kalau mau diputuskan, klik yang merahnya itu, klik tanda gunting. Ada? Nah, putuslah dia. Nah, sambungkan, ya. Kemudian ambil sebuah baterai, kan? Ambil baterai. Kemudian lambang saklar. Iya. Nah, gabungkan semua, boleh ditambah lagi kabelnya, boleh. Kabelnya ditambah lagi. Banyak kabelnya nggak apa-apa, sambungkan aja. Nah, sambungkan, kemudian sambungkan ke baterai. Boleh. Oke, kemudian, nah, apa katanya? Nah, ini. Nah, kalau dibuka atau ditutup, kalau ditutup, ini apa nih? Arusnya mengalir dan elektronnya, ya. Ini tengok tanda yang sebelah kanan ini elektron, jadi gambar negatif yang mengalir. Elektron mengalir dari kutub negatif menuju positif, sedangkan arus tadi dari positif, dari positif menuju negatif, terbalik dia kan. Nah, harus malah sebaliknya arahnya. Nah, sudah dilihat LKPD-nya, ya, sambil diisi, dilihat, ya, sudah dilihat. Diisi itu ada beberapa poin tentang, ya, pengaplikasiannya. Ya. Ya, kenapa? Bisa. Coba. Uang isolat tuh.
keluarin. Sambungkan ke baterai. Satu. Nah, sudah. Nah, hidup nggak lampunya? Tutup saklarnya. Enggak. Kenapa? Nah, kenapa? Nah, ya kan? Tapi kalau Bapak sambungkan, ini ada tangan ya kan? Nah, pensil. Nah, hidup lampunya, tapi kurang terang kan? Tapi kalau Bapak sambungkan dia, tadi apalagi tadi ada di atas ini. Nah, itu kamu isi sendirilah. Nah, ini penjepit kertas. Ini dari apa? Dari Logam. Oke, sambungkan. Nah, terang deh kan? Ya. Tapi ketika pensil kenapa nggak terang? Ini kok sambung-sambung. Ya. Baik, ada yang udah siap LKPD-nya? Ya. Siapa mau menampilkan? Saya. Oke, kelompok 2 dari 32 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan nama-nama anggota kelompok Alfioleh Putri, yaitu saya sendiri, Aisyah Najwa, Urzatul Ulia Putri Zulfia, Sahlan Purnama, dan Muhammad Faizal. Di sini ada pertanyaan. Rangkaian saat saklar terbuka, lampunya mati, listrik tidak mengalir. Rangkaian saat saklar tertutup, lampunya hidup, listrik mengalir. Rangkaian terbuka, elektron tidak mengalir. Rangkaian tertutup, elektron mengalir. Elektron mengalir dari negatif ke positif. Arus mengalir dari positif ke negatif. Pengertian arus listrik adalah laju aliran muatan listrik melewati suatu titik atau bagian. Tentukan nama besaran persamaan berikut. I arus listrik dengan satuan ampere, Q muatan dengan satuan kolom, T waktu dengan satuan sekon. Muatan sebesar 240 kolom mengalir selama 2 menit dalam satu lingkaran rangkaian. Tentukan kuat arus pada rangkaian tersebut. Diketahui Q 240 kolom, T 120 sekon. Pertanyaannya, berapakah I? Rangkaiannya T per Q sama dengan 240 per 120 sama dengan 2 ampere. Di sini ada benda-benda yang nanti ada konduktor, isolator, dan semi-isolator. Uang tersebut adalah isolator. Hewan, isolator, koin, konduktor, dan pensil semikonduktor. Apakah kecepatan gerak elektron pada masing-masing benda konduktor sama? Beda. Jika konduktor, gerak elektron lambat. Apakah kecepatan gerak elektron pada masing-masing benda konduktor sama? Beda. Jika semikonduktor, gerak elektron lambat. Jika konduktor, elektron bergerak cepat. Dan jika isolator, elektron tidak bergerak. Tentukan besaran kuat arus listrik. Jika diketahui sebuah rangkaian memiliki hambatan 8 ohm dan tegangan listrik yang dihasilkan sebesar 24 volt. Jawab. I sama dengan V per R sama dengan 24 volt dibagi 8 ohm. Jawabannya 3 ampere. Sudah. Ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang pada. Kenapa uang berjenis isolator? Pertanyaan dari Badian ya, untuk yang F ini, kenapa uang kertas berjenis isolator? Ya, nah itu. Ini ada lagi pertanyaan? Saya Pak. Ya, silakan. Kenapa 240 ampere dibagi 2 kan gitu? Oh, belum. Ya. Kan dibagi 2 kan 120. Kenapa menjadi 2 ampere? Terima kasih atas semua pertanyaannya. Silakan dijawab oleh kelompok 2. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Kenapa uang itu isolator? Karena uang adalah penghantar listrik yang buruk. Kemudian pertanyaan dari kelompok 3. Kenapa 240 kolom dibagi 2 menit itu menjadi 120, tapi di sini 2 ampere? Karena 2 menit itu
diubah menjadi sekon atau detik. Jadi 120. Jadi 240 kolom dibagi 120 detik, hasilnya 2 ampere. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Tepuk tangan semua. Baik, ada lagi yang mau presentasi? Iya, dari kelompok 1. Mari kita dengarkan presentasi LKPD dari kelompok 1. Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dengan saya sendiri bagian depannya dari Mustafa Kamal, Marisa, Arsina, Gina, dan Nona. Ya, pertanyaan jawaban. Ya. Tiang arus listrik adalah aliran muatan listrik. Muatan listrik tersebut mengalir kutub positif ke kutub negatif. Arus listrik dapat mengalir pada sebuah rangkaian listrik tertutup. 2. Perhatikan persamaan listrik. I, Q per T. Tentukan nama besar persamaan tersebut. I, kuat arus listrik atau ampere. I, muatan listrik, kolom. T, selang waktu rektor. Muatan sebesar 3 soal. Muatan sebesar 240 kolom mengalir selama 2 menit dalam satu rangkaian. Tentukan kuat arus pada rangkaian tersebut. Diketahui Q 240 kolom dan T 2 menit sama dengan 120 sekon. Yang ditanyakan I kuat arus listrik. Penyelesaian I Q per T 240 bagi 120 sama dengan 2 ampere. F. Buka link pad dan tambahkan benda berikut menggunakan uang bersifat jenis isolator. Tanah juga bersifat dengan isolator, koin sifat konduktor, pensil bersifat semikonduktor. Tentukan besar kuat arus listrik jika diketahui sebuah rangkaian memiliki hambatan 8 ohm dan tegangan listrik yang diberikan sebesar 24 volt. 8 ohm dan listrik diberikan 24 bagi 8 jawaban 3 ampere. 3 ampere. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang mau bertanya? Saya Pak, saya ingin bertanya, Ya, silakan Angga. kenapa pensil termasuk jenis semikonduktor? Dari si Angga tadi, kenapa pensil termasuk semikonduktor? Ya, nah, silakan jawab di bagian 25. Karena arus listrik yang diantarkan tidak sempurna, tapi lampunya menyala tapi tidak terang. Baik, tadi Angga jawabannya semikonduktor penghantar listrik yang tidak sempurna. Lampunya menyala tapi tidak terang. Itu pensil jenisnya dari semikonduktor. Baik, mari kita kumpulkan LKPD-nya. Baik, mari kita tarik kesimpulan dalam pembelajaran kita ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya Pak. Oke, dari kelompok 2, silakan. Oke, kesimpulannya adalah arus listrik adalah muatan listrik yang mengalir dan kuat arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir. Rangkaian tertutup merupakan rangkaian yang arus listriknya mengalir pada komponen-komponennya. Rangkaian terbuka adalah arus listrik yang tidak mengalir pada setiap komponen-komponen rangkaiannya. Rumus kuat arus listrik adalah I sama dengan Q per T. Ya, tadi kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Alfi itu kesimpulannya sangat bagus, bahwasanya arus listrik adalah
muatan listrik yang mengalir, sedangkan keluar listrik adalah jumlah muatan listrik. Jadi banyak ya. Kemudian rumus keluar arus listrik tadi I sama dengan Q per T. Sedangkan rangkaian terbuka adalah rangkaian di mana muatan dan jumlah arus itu tidak mengalir. Tadi saklarnya terbuka, ya kayak hidup. Walaupun berapa buah kamu taruh baterai kayak hidup. Kemudian kalau rangkaian tertutup itu rangkaian yang arus dan muatan listriknya mengalir. Baik, kalau begitu sudah selesai pembelajaran kita. Temuan selanjutnya itu adalah materi kemagnetan. Jadi bisa dibaca-baca nanti untuk semester depan ya. Oke, mari kita lihat ke depan anak-anak. Sebentar ya, ke depan ada postes. Ya, lihat postesnya. Lihat postes. Perhatikan postes di depan ini ya, ada beberapa soal ini ya. Ada 10 ya. Oke, udah ya. Kita kumpul ya. Telah selesai pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, silakan Pak Izal. Ista'idu Salimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.